Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah pada Minggu tanggal 17 Juli 2022. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi topik dari khotbah ini adalah Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kisah Zakheus, orang pendek, kepala pemungut cukai, merupakan salah satu kisah yang sangat populer di kalangan anak-anak dan orang-orang percaya. Dikatakan tadi di ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yeriko dikenal orang banyak sebagai kota orang jahat, kota orang berdosa, pusat penyembahan berhala. Orang banyak memandang kota Yeriko dengan rasa jijik dan ngeri, kota yang dikenal dengan kesombongannya. Di kota inilah ada seorang yang bernama Zakheus, seorang pemungut cukai, dan juga orang kaya. Orang banyak pun memandang Zakheus adalah orang berdosa. Mengapa? Karena Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai yang disamakan dengan orang sundal dan orang berdosa. Orang banyak pun bertanya-tanya, dari mana kekayaan Zakheus? Kalau bukan karena memeras, kalau bukan karena korupsi, bukankah Zakheus hanya sebagai pegawai? Berapa rupanya gaji Zakheus sebagai kepala pemungut cukai? Pastilah ia memperoleh kekayaannya dari jalan yang tidak benar, sehingga
orang banyak pun tidak menyukainya, menganggapnya orang berdosa yang harus dijauhi. Bagaimana kepribadian Zakheus? Yang pertama kita lihat, Zakheus rindu bertemu dengan Yesus. Zakheus ingin mengenal Yesus lebih dekat. Zakheus ingin tahu seperti apa Yesus. Tetapi Zakheus kewalahan untuk bertemu. Karena orang banyak pun ingin bertemu Yesus. Zakheus yang tubuhnya pendek tidak bisa melihat Yesus dengan dekat. Akhirnya Zakheus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Di saat Zakheus berusaha mencari cara untuk bertemu Yesus dan ingin mengenal Yesus lebih dekat, ternyata Yesus telah terlebih dahulu mengenal Zakheus. Bahkan Yesus ingin menumpang di rumah Zakheus. Di ayat 5 dikatakan, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ternyata melihat ini banyak orang yang terganggu, yaitu orang-orang yang menganggap dirinya benar, yang menganggap dirinya suci. Para pemuka agama terganggu. Mereka pun bersungut-sungut. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin ia menumpang di rumah orang berdosa? Yang kedua, kita bisa melihat tindakan iman Zakheus setelah bertemu dengan Yesus. Di ayat 8 dikatakan, "Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin." Zakheus mau memperhatikan orang lain. Zakheus mau berbagi apa yang ia miliki kepada orang-orang miskin. Lalu apakah orang-orang suci, orang-orang benar, para pemuka agama menerimanya? Bukankah Zakheus orang berdosa? Jangan-jangan kekayaannya hasil dari jalan yang tidak benar. Lihatlah lagi pernyataan Zakheus di ayat 8. "Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Separuh dari harta miliknya yang akan diberikannya kepada orang miskin, dan pengembalian kepada orang-orang yang pernah diperasnya dengan 4 kali lipat. Tidaklah berarti apa-apa baginya dibandingkan dengan kasih Tuhan Yesus kepadanya. Ia yang berdosa di hadapannya, tetapi telah menerima kasih karunia, menerima anugerah dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Tentu itu jauh lebih berharga dibandingkan harta miliknya." Yesus berkata kepada Zakheus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Orang banyak yang menganggap bahwa Zakheus orang berdosa, tetapi Yesus melihat dan menyatakannya sebagai anak Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang kita katakan ketika Yesus datang ke rumah kita, menompang di rumah kita, bahkan berdiam di rumah kita? Apa respon kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam ibadah yang kita ikuti, dalam doa-doa kita? Apakah kita bisa menunjukkan atau melakukan seperti yang diperbuat oleh Zakheus? Dia tidak hanya bertobat. Zakheus tidak hanya mengakui keberdosaannya,
Tetapi Zakheus menunjukkan tindakan iman sebagai tanda, sebagai buah pertobatannya. Setengah dari harta miliknya diberikan kepada orang-orang miskin dan menggantikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah diperasnya. Seberapa besar dosa, kejahatan, kesalahan yang pernah kita lakukan, ketahuilah Yesus telah datang mencari dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus datang mencari umat-Nya yang tersesat di dalam dosa dan membawanya kembali kepada Bapa. Oleh karena itu, jangan pernah menghukum diri sendiri, apalagi menghukum atau menghakimi orang lain yang kita anggap sebagai orang berdosa, orang jahat. Siapapun kita, Yesus mengenal kita. Ia mengetahui semua yang kita pikirkan dan lakukan. Yesus tidak ingin kita semakin jauh darinya, semakin jatuh ke dalam dosa. Yesus datang mencari dan menyelamatkan kita. Jika kita sudah bertemu dengan Yesus, mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita, marilah kita juga mencari orang yang hilang dan membawanya untuk mengenal Yesus sebagai jalan satu-satunya menuju keselamatan. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Kita kembali berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus, Anak Allah. Engkau telah datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kami. Biarlah perjumpaan kami dengan Engkau lewat ibadah dan doa yang kami lakukan selama ini akan membuahkan sebuah tindakan iman seperti yang dilakukan oleh Zakheus. Terima kasih Tuhan untuk penerimaan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Kami berdoa buat seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkaulah juga Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, yang sedang terbaring lemah karena sakit, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Engkaulah juga Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kesehatan. Bagi mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, dalam duka cita, Engkaulah juga Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan kami percaya Engkau juga yang mencari dan menyelamatkan kami semuanya, bahkan saudara-saudari kami yang jauh dari Tuhan. Engkau yang mencari dan menyelamatkannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin.